Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Aulina Rahim dari Prodi Pendidikan Biologi akan memaparkan media pembelajaran audio narasi yang bertemakan virus sebagai berikut. Pada suatu hari di SMA Nusa Bangsa sedang membersihkan karangan kelas masing-masing. Di kelas 10-1 terlihat sangat aktif dalam kerja bakti tersebut. Ketika para siswa dan siswi sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing, tiba-tiba salah satu murid berseru, "Bu Guru." "Ya, kenapa Diana?" "Coba Ibu lihat tanaman cabai kita. Sepertinya ada sesuatu di daunnya ini." Bu Guru pun menghampiri Diana dan beberapa siswa juga. Kira-kira ada yang tahu nih apa?" tanya Bu Guru. "Oh, itu hama Bu Guru," celetuk Andi tiba-tiba. "Menurut Andi ini hama berupa apa?" tanya Bu Guru lagi. Virus," jawab Andi. "Betul sekali Andi. Kamu tahu apa itu virus?" "Hanya sedikit Bu Guru," jawab Andi. "Bisa kamu jelaskan?" jawab Bu Guru. Andi pun menjawab, "Virus adalah organisme yang ada di seluruh ekosistem dunia yang bersifat parasit sehingga dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Dan virus berukuran sangat kecil sekitar 0,02 sampai 0,3 mikrometer." "Wah, bagus sekali Andi," puji Ibu Guru. "Virus?" celetuk Rini dengan penuh tanda tanya. "Iya Rini, kamu tahu virus?" tanya Ibu Guru. "Tidak Bu. Kira-kira asal virus itu dari mana Bu?" tanya Rini. "Baik, Ibu akan menjelaskan. Asal-usul virus itu, virus ditemukan pertama kali pada tahun 1887 oleh Adolf Meyer. Saat itu ia mendapati tanaman tembakau yang terkena penyakit bercak kuning. Penyakit tersebut menular ketika tanaman tembakau sakit dioleskan ke tanaman sehat. Kemudian pada 1892 ilmuwan asal Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian lebih lanjut terhadap virus. Lalu pada 1899 seorang ilmuwan asal Jerman bernama Martinus Belzeric mengembangkan hasil penelitian tersebut untuk mengetahui penyebab dibalik penyakit bercak kuning pada tanaman tembakau. Belzeric pun menemukan kalau penyebab bercak kuning pada tembakau itu disebabkan oleh organisme berukuran kecil. Ia pun menamai organisme itu dengan Contagium bifum fluidium. "Hah, apa Bu namanya?" seru Doni. "Contagium bifum fluidium." "Oh, lalu Bu?" seru para murid-murid. Barulah pada 1935 seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan menamakan virus tersebut dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Itulah sejarah singkat virus. Jadi seperti kata Andi, virus adalah mikroorganisme yang dapat menginfeksi inangnya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Virus memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein yang disebut kapsid.
dan jaringan tersebut menyimpan informasi genetik yang memungkinkan virus untuk mereplikasi diri dan menular. Virus yang sudah memasuki sel atau jaringan inangnya dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, seperti masalah metabolisme hingga menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan yang dihinggapi. Inilah yang kemudian menyebabkan manusia, hewan, tumbuhan terinfeksi virus dan terkena penyakit. Berarti Bu, virus sangat berbahaya ya? Jawab Diana. Iya betul Diana. Jadi kita harus pandai menjaga kebersihan diri agar terhindar dari virus, kuman, dan bakteri, sehingga kita tidak mudah tertular penyakit dan ketahanan tubuh kita terjaga. Baik Bu, jawab siswa serentak. Kemudian mereka pun membahas kembali topik mengenai pohon cabai yang terkena virus itu. Jadi anak-anak, kira-kira menurut kalian ini virus apa? Tanya Bu Guru. Saya sering menemukannya di kebun cabai kami, Bu. Wah, gawat itu nih. Kita harus Kita harus melakukan pencegahan agar virus tersebut tidak menyebar ke seluruh kebun cabai kalian. Jika virus tersebut menyebar, maka otomatis pertumbuhan tanaman cabai tersebut akan terganggu dan bahkan bisa saja tanaman cabai tersebut tidak berbuah. Wah, parah sekali Bu ternyata dampaknya. Khas cara mengatasi virus Gemini, sebaiknya kita mengenali virus Gemini terlebih dahulu. Apa sih virus Gemini itu? Jadi, virus Gemini atau Geminiviridae merupakan keluarga virus yang memiliki genom DNA sirkulasi beruntai tunggal. Berdasarkan struktur genom, serangga penyebar vektor, dan jenis tanaman inangnya, virus Gemini dibagi menjadi 4 genus. Keempat genus itu seperti Martrevirus, Cortovirus, Topocovirus, dan Begomovirus. Genus Martrevirus dan Cortovirus ditularkan melalui berbagai spesies wereng daun. Genus Topocovirus ditularkan oleh wereng pohon, dan Begomovirus ditularkan oleh spesies kutu kebul atau Bemisia tabaci. Nah, jadi yang ada pada daun cabai ini merupakan jenis Begomovirus karena ditularkan oleh spesies serangga kutu kebul. Jenis virus Gemini paling banyak menyebar di Indonesia yaitu Begomovirus yang ditularkan oleh serangga vektor atau kutu kebul. Penyakit akibat virus ini umumnya menyerang tanaman, cabai rawit, cabai besar, paprika, dan tomat. Selain melalui kutu kebul, virus Gemini juga dapat menular melalui proses penyambungan tanaman. Oh, begitu Bu. Iya. Jadi Bu, bagaimana serangga itu membawa virus pada tanaman pohon? Jadi, proses penularan virusnya ini yaitu kutu kebul termasuk serangga penusuk, penghisap. Karakteristiknya berwarna putih seperti yang dapat kita lihat, berukuran kecil 1-1,5 mm dan memiliki sayap yang menutupi lapisan lilin bertepung. Serangga ini biasanya ditemukan di bagian bawah daun dan memiliki siklus hidup sekitar 21 hari. Populasi kutu kebul akan lebih banyak di musim kemarau karena kutu kebul umumnya menyukai cuaca panas. Keterkaitan kutu kebul dan virus Gemini ini bersifat persisten atau tetap. Kutu kebul tertular virus ketika dia memakan tanaman yang terinfeksi.
Virus tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan, menembus dinding usus, bersirkulasi dalam cairan kutu kebul, dan selanjutnya menjadi air liur. Daya tahan virus dalam tubuh serangga ini dapat berlangsung lama, bahkan bisa diturunkan pada generasi selanjutnya melalui telur. Virus berpindah ke tanaman yang sehat ketika kutu kebul memakan tanaman tersebut. Ketika virus masuk ke dalam tanaman, virus Gemini akan mereplika dirinya sehingga jumlah virus cukup banyak untuk dapat menguasai tubuh tanaman. Oh, begitu. Jadi, ciri-ciri atau gejala tanaman yang terkena virus itu bagaimana? Pertanyaan yang bagus, Diana. Jadi, gejala virus Gemini pada tanaman cabai, coba kalian perhatikan di tanaman cabai ini. Menurut kalian bagaimana bentuk tanaman ini setelah terkena virus tersebut? Daunnya mengerut, Bu. Jawab Rini. Betul sekali, Rini. Lalu, daunnya berwarna kuning. Bagus. Ada lagi yang tahu? Semuanya tampak berpikir. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, masa inkubasi virus dalam tanaman hingga memunculkan gejala hanya memakan waktu 15-29 hari. Pada tanaman cabai, gejala virus Gemini dapat berupa penebalan tulang daun, tepi daun mengerut, dan daun berwarna kuning. Pada kondisi yang lebih parah, daun-daun mengecil berwarna kuning terang, tanaman kerdil, dan produksi buah menurun atau tidak berbuah. Namun, gejala ini biasa saja berbeda tergantung varietas cabai, ketinggian tempat, dan kondisi lingkungan. Bu, kok bisa ya daunnya menguning? Apa karena terlalu banyak terpapar sinar? Bu, kok bisa ya daunnya menguning? Kan daunnya tidak terbakar. Jadi begini, menguningnya daun pada gejala virus Gemini disebabkan terhambatnya pembentukan klorofil. Ada yang tahu apa itu klorofil? Oh, zat hijau pada daun, Bu. Ya, betul sekali. Diana. Jadi, menurunnya kandungan klorofil juga berpengaruh pada menurunnya jumlah fotosistan yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh. Akibatnya, bentuk daun menjadi tidak normal atau mengerut. Selain itu, produksi buah yang menurun serta serangan virus Gemini disebabkan karena laju asimilasi bersih pada tanaman yang terinfeksi virus lebih rendah daripada jumlah asimilasi bersih pada tanaman sehat. Laju asimilasi sendiri merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam satu tanaman. Baik, ini untuk cara pencegahannya, sebaiknya kalian melakukannya di perkebunan cabai kalian agar tanaman cabai tetap sehat, agar tidak terjadinya, agar kondisi buah yang dihasilkan tetap banyak. Cara pencegahannya yaitu pencegahan virus Gemini ini dapat dilakukan mulai dari proses penyemaian menggunakan cara berikut, seperti menggunakan benih cabai yang sehat, menanam varietas yang tahan virus, merendam benih dengan larutan VGVR atau Plant Growth Promotion Rizobacter atau VF atau Pseudomonas fluorescens dengan dosis 20 ml per liter udara selama 6-12 jam.
Kemudian menutup persemaian dengan kasa atau kelambu halus yang tembus sinar matahari. Dan untuk pencegahan virus tersebut, pencegahannya misalnya untuk tanaman cabai yang masih dalam proses penyemaian, yaitu dapat menggunakan benih cabai yang sehat, menanam varietas yang tahan virus, dan merendam benih dengan larutan VGVR atau Plant Growth Formation Rizobacter dengan dosis 20 ml per liter udara selama 6-12 jam, dan menutup persemaian dengan kasa atau kelambu halus yang tembus sinar matahari. Nah, sedangkan untuk pencegahan virus Gemini bagi tanaman di lahan seperti tanaman cabai yang ada pada kebun Rini, dapat menggunakan cara seperti tanam jagung di pinggir lahan 3-4 minggu sebelum tanaman cabai. Lakukan jarak tanam sekitar 15-20 cm, atau kamu juga bisa menanam tanaman pakar lainnya untuk mencegah terjangkitnya virus langsung pada tanaman cabai tersebut. Kemudian gunakan mulsa plastik untuk mengurangi penyusupan serangga, dan siram PGVR 20 cc atau liter air pada tanaman berumur 1 mst. Lanjut pada 20 HST dan 40 HST. Dan berikan pupuk kompos minimal 20 ton per hari. Dan lakukan sanitasi lingkungan, rotasi tanaman dengan tanaman selain cabai dan bukan inang virus, cabut dan musnahkan tanaman yang terkena virus agar tidak memperpanjang penularan. Itu dia tentang virus Gemini dan cara pencegahannya pada tanaman cabai. Nah, kamu bisa nih Rini membantu merawat perkebunan cabai kalian agar terhindar dari virus. sekian media pembelajaran audio yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam rekaman suara maupun dalam materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.